Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk sama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, khusus secara tilawatan. Semoga tercurah limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para pendidik juga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita yang pertama tentu saja akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Pada kesempatan yang terdahulu kita telah sampai pada huruf ta. Sampai pada huruf ta. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita kita akan lanjutkan di huruf dal insyaallah. Nah, kemudian juga karena ini kemungkinan adalah pertemuan terakhir sebelum jeda liburan gitu. Mungkin liburan 2 pekan nanti kita insyaallah nanti sampaikan di grup pengumuman tersebut. Maka kesempatan hari ini insyaallah ada bonus talqin Al-Fatihah insyaallah. Talqin Al-Fatihah. Oke, langsung saja kita flashback kembali huruf-huruf yang sudah pernah kita pelajari, yaitu yang pertama adalah huruf hitabiyah yang keluar dari atau huruf-huruf yang keluar dari pertemuan antara ujung lidah dan ujung gigi sari atas, yaitu ada 3 huruf apa? Pak Bu? Ta, za, dan ro. Ta, za, dan ro. Ya, kita ulang sekali lagi. Tasisu, as-is-us, asa, isi, usu. Kemudian yang selanjutnya huruf napa? Za, zazizu. Ya, kita keluarkan dari pertemuan antara ujung gigi seri atas dan ujung lidah kita, ya. Kalau terlihat dari depan itu seperti kita menggigit lidah, ya. Zazizu, al-izul. Ya, kita pertahankan suaranya karena sifatnya rakhwa, sifatnya ada aliran suara, maka tidak langsung hilang. Itu tapi al-izul, kemudian kita lanjut ke huruf dha, sama ya, makhrajnya adalah pertemuan antara ujung lidah dengan ujung gigi sari atas. Itu adalah huruf-huruf yang kita pelajari pertama kali, ya. Kemudian kita masuk ke 3 huruf, ya, bersaudara ta, da, dan to. Yang kemarin kita sudah pelajari adalah huruf ta. Kita praktekkan bareng-bareng murojaah. Tatitu, at, it, ut, atta, iti, uttu, lebih murojaah, ya, flashback dari huruf yang pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita insyaallah akan pelajari huruf yang baru, yaitu huruf dal. Huruf dal. Ta, da, dan to. Sekarang kita pelajari huruf dal. Ya, kita bahas dari segi makhraj atau tempat keluarnya terlebih dahulu. Maka di manakah tempat keluarnya huruf dal? Huruf dal niku keluar dari tempat keluarnya huruf ta, sama. Jadi mana? Lidah ketemu sama apa? Lidah ketemu sama ini.
Nomor ini sebagai. Nah, ini tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya, tempat tumbuhnya gigi seri atas. Nah, disitulah nanti itu kita letakkan lidah kita, ujung lidah kita. Jadi ujung lidah kita yang kemarin itu ketemu dengan ujung gigi seri, maka dari itu atifus wawidu itu kemudian kita geser ke arah belakang ya. Nanti akan ujung lidah itu kita taruh di sini, maka akan keluar, akan terdengar 3 huruf ini, ta, da, go. Ya, ta, da, dan go. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita bahas. Ini ta dan da kan makhrajnya sama-sama kayak gini nih posisi lidahnya. Ya, di tempat tumbuhnya gigi seri atas. Ya, ta, da. Disitulah kita melafazkan. Nah, kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Nah, sifatnya apa saja? Nanti insya Allah kita bahas. Sebelum kita bahas, kita lafazkan terlebih dahulu. Da, ya, kita tempelkan lidah kita di belakang gigi seri kita, kenakan bukan di giginya, kenakan di tempat tumbuh giginya. Ya, kita lafazkan bareng-bareng. Da, di, du, kurang lebih seperti itu. Ya, lidah yang tadinya kena ta, ya, sama dengan lidah yang tadinya kena da. Ya, terus gigi atau tempat tumbuhnya gigi yang tadinya kena ta sama juga kena dengan lidah pas kita melafazkan huruf da. Ya, kurang seperti itu. Kita ulang sekali lagi. Da, di, du, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat huruf ta atau da ya. Nah, ta dan da itu tempat keluarnya sama. Terus kok suaranya beda? Yang membedakan adalah sifatnya. Sifatnya apa saja? Yang pertama, dari segi ada tidaknya aliran udara. Kalau ta ada aliran udara, kalau da tidak ada aliran udara. Ya, jadi ketika kita melafazkan huruf da tidak boleh ada hembusan nafas. Ya, kalau ta tadi ada ta. Kalau da tidak ada. Da. Ya. Jadi nek napa dale tesih nyemprot da. Nah, niku berarti da sing klentu nggih. Ya, yang kurang tepat niku dane wong Jawa. Ketambahan apa? Ketambahan nafas, ketambahan aliran udara. Nah, tidak boleh ada aliran udara ketika kita melafazkan huruf da, ya. Terus gimana Ustaz? Wah, biasanya kula nggih dae. Maka kita sedot udaranya. Jadi tidak kita semprotkan da, tapi sedot da. Ke arah dalam bukan ke arah luar. Da, maka nanti insyaallah aliran udara ini akan hilang dengan sendirinya. Oke, kita lafazkan sekali lagi. Da, di, du. Ya, jadi kita tidak ada aliran udara ya ketika kita melakukan huruf da. Kemudian kita bahas yang kedua. Sifat yang kedua, dilihat dari aliran suara. Ada tidaknya aliran suara, maka ini sama dengan huruf ta. Tidak ada aliran suara. Makanya ketika kita kasih dia harokat sukun, langsung hilang suaranya. Ad, id, ud, ta juga gitu. Ad, id, ud, gitu kan ya. Cuman kalau ta ada apa? Ada aliran udaranya, makanya kita kasih ad. Kalau ini nggak ada, maka langsung hilang ad. Beda sama yang kemarin, 3 huruf kemarin, safizu, zazizu, wawizu. Itu aliran suaranya ada semuanya, maka ketika sukun suaranya nggak hilang. Al, suaranya masih ada. Kalau ini kita sukun, suaranya langsung hilang. Ad, ya langsung hilang. Itu sifat yang kedua. Begitu juga ketika da ini dikasih tasydid. Ketika kita kasih tasydid, maka suaranya akan putus. Adda, ya, adda. Beda sama wo, beda sama za. Adza, suaranya nggak putus. Adza ngalir. Kalau ini nggak putus, ya, suaranya tertahan. Adda, hilang dulu, baru kemudian ada. Coba kita praktekkan bareng-bareng. Kita kasih tasydid. Adda, iddi,
Uddu. Ya, sekali lagi monggo. Ada. Iddi. Uddu. Iya. Tidak ada aliran udara, tidak ada aliran suara. Kita melafalkan huruf dal. Ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Terangkatnya lidah belakang. Terangkat atau tidak? Tidak. Ya, maka suaranya tipis. Ya, dadi itu. Kalau kita angkat lidah belakang nanti suaranya seperti do. Do itu. Kenapa seperti itu? Karena lidah belakangnya naik. Do. Da bukan do. Ya, bukan do. Jadi da. Nah, insya Allah gampang ini. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari terbuka atau tidaknya rongga mulut. Maka da ini sama seperti ta, terbuka rongga mulutnya. Jadi bukan de, ini rongga mulut ketutup. Yang benar da. Ya, kita buka selebar ini ruas jari ini. Da. Nah, ruas jari bisa masuk berarti kita sudah buka ya. Nah, kurang lebih itu ya sifat huruf dal dilihat dari 4 sifat asasi ini ya. Tapi huruf dal ini ternyata ada sifat tambahan. Apa itu sifat tambahannya? Sifat tambahannya adalah qalqalah. Qalqalah itu apa? Mantul. Mantap betul. Mantul, baik kok. Ya, mantul. Jadi ketika nanti kita kasih dia harokat sukun, dal ini langsung mantul. Ya, bagaimanakah? Ade. Ude. Ide. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya. Kita ulang sekali lagi. Ade. Ide. Ude. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika kita kasih harokat sukun ini ya. Apa? Yang pertama harus qalqalah, harus mantul. Enggak boleh enggak mantul. Nah, itu kurang tepat karena dia punya sifat tambahan qalqalah. Harus kita pantulkan. Ade, ide, ude. Yang kedua, pantulannya jangan ketambahan hamzah mati. Hamzah mati, jangan ketambahan hamzah mati. Seperti apa? Ade, ide, ude. Nah, itu kurang tepat. Yang benar ade saja. Ade. Ya. Nah, contohnya di mana? Contohnya nanti insya Allah kita baca di surat-surat yang pernah kita pelajari atau surat-surat di juz amma. Okay? Nah, ini kurang lebih secara teori ya. Dan ini kita sebelum masuk ke membaca surat-surat kita akan bacakan dal dengan berbagai macam harokatnya. Oke, kita mulai dari fathah, kasroh, dhammah. Dadidu, monggo. Dadidu. Ya, kita kasih harokat sukun. Ade. Ide. Ude. Ya, Hasan. Kita kasih tasdid. Adda. Iddi. Uddu. Ya. Kita kasih nun sukun atau tanwin sebelumnya. Anda. Indi. Undu. Ya. Perhatikan ketika ada nun mati atau sukun ketemu huruf-huruf yang ikhfa, maka itu nunnya samar. Nah, bagaimanakah menyamarkan nun itu? Bukan kemudian semata-mata atau langsung jadi enggak. Ya, beda-beda setiap huruf, ya. Bagaimana supaya bisa beda-beda setiap huruf? Nunnya itu langsung lidah nun itu langsung menuju ke makhrajnya huruf yang akan kita lafalkan setelah nun itu. Jadi nanti lidah ya pas itu lidahnya kayak gimana posisinya di sini. Ya, di sini nih. Ya, jadi belum nempel. Belum nempel. Nah, baru nanti pas dal. Nun itu makhrajnya di mana sih, Ustaz? Nun itu makhrajnya nanti di sini. Lidahnya di sini. Nah, jangan tempelkan di sini.
Kalau tempelkan di sini nanti nonnya non izhar. Anda. Jadi seperti itu. Kalau ang itu gimana biasanya lidahnya di bawah ini? Angda. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat itu gimana? Lidahnya kita letakkan di dekat makhraj huruf yang akan kita lafazkan, yaitu huruf dal. Makhrajnya ada di sini kan, lidahnya ketemu di sini, maka lidahnya kita letakkan di sini ya, dekat dengan huruf dal ini. Anda. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lafazkan sekali lagi. Anda. Indi. Undu. Santum. Barakallahu fikum. Kita ulang sekali lagi dengan berbagai macam harokat. Dadidu. Ad. Id. Ud. Adda. Iddi. Uddu. Anda. Indi. Undu. Iya. Kemudian kita lanjutkan dengan praktek ya di surat-surat pendek ya. Di surat-surat pendek ada huruf dal, biasanya dalnya itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menemukan dal berharokat sukun, biasanya kayak gitu. Di surat apa? Yang pertama di surat Al-Falaq. Nah, di surat Al-Falaq niku enten huruf dal di ayat yang keempat dan yang kelima. Ya, kita baca wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Uqad. Ya, uqad. Ya, jangan uqad. Nah, dalnya enggak apa-apa lah. Atau uqad. Dalnya ketambahan hamzah. Ya. Uqad. Ya, uqad. Ya, begitu kurang lebih triknya, oke. Kita ulang sekali lagi. Fil 'uqad. Ya, kita lanjut ke yang ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin. Hasad. Ya, kemudian di Qul huwallahu ahad itu semuanya ya, seluruh ayatnya diakhiri dengan dal mati ya. Ya, kita baca ayat-ayat di surat Qul huwallahu ahad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Samad. Ya. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi dalnya mantul tapi tidak tambahan hamzah. Yang kurang tepat seperti apa? Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu enggak ada kol-kolai. Mboten enten pantulane. Atau ketambahan hamzah lam yalid wa lam yulad. Tambahan hamzah kurang tepat. Yang benar pantulkan tapi tanpa hamzah mati. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lanjut di surat Al-Masad niku enten huruf dal di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang terakhir nggih. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Kemudian yang kelima. Fi jidha hablum min masad.
في جيدها حبل من مسد. Ya, kurang lebih seperti itu ya, apa namanya itu huruf dal ini teori sekaligus beberapa praktek ya. Nah sekarang kita insyaallah akan lanjutkan dengan talqin al-fatihah ya. Ya al-fatihah ini khusus edisi dinten iki mawon ya. Mungkin dinten bulan-bulan yang berikutnya mungkin ada edisi yang lain, tapi ini khusus untuk hari ini saja, yaitu kita talqinkan surat al-fatihah. Oke, kita langsung saja, kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, walaupun ini a'udzu billahi ini kalau dibaca dalam sholat mboten dijaharke nggih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita predali setunggal-setunggal nggih. Alhamdu. Ya, ada yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah niki dal enten dal ya, sebelum dal enten mim sukun ya. Kemudian sebelumnya ada hak, sebelum hak ada lam sukun. Nah, yang sukun-sukun itu niku mboten enten sing hurufe qalqalah. Lam sama mim niku mboten qalqalah, mboten mantul ya. Belum kita pelajari tapi tidak apa-apa kita singgung di sini. Maka jangan dipantulkan. Jangan seperti ini bacanya. Alhamdu. Nah, itu memantulkan lam dan memantulkan mim, mengkolkolahkan lam dan mengkolkolahkan mim. Yang tepat bagaimana? Alhamdu. Ya, bagaimana supaya nggak mantul? Lidahnya jangan ditarik dari makhrajnya sampai huruf selanjutnya itu terucap. Ya, kalau lidah ini al misalnya, nah niku kita geser sebelum hak terucap maka menjadi ale. Tapi kalau kita tahan nah itu maka insyaallah nggak akan nggak akan mantul. Begitu kan hamadu sudah dibuka dulu sebelum dal keluar. Jadi hamadu yang benar hamdu. Nah itu triknya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi, ba-nya tasdid langsung kita tekan. Belum kita pelajari tapi mungkin menggunakan itu tenggorokan ya. Alamin. Oke, kita sekali lagi ayat yang pertama itu, ayat yang kedua ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ada tasdid dua ar ya, maka di situ kita tekan ya. Ar-Rahman, monggo. Ar-Rahman. Ya, ha makhrajnya nanti sama seperti ain tadi ya. Kurang lebih pas batuk kita melafadzkan huruf ha. Ha. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Him. Him. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yang perlu kita perhatikan pas yaumiddin. Yaumiddin. Iya, itu ya fathah, kita sempurnakan fathahnya. Yau waw sukun ya, dhammah
Yau kita sempurnakan dhammahnya, kita sempurnakan monyongnya. Jangan sampai salah satu di antara dua ini menjadi o. Yang kurang tepat seperti apa? Yaumiddin atau yaumiddin. Yau wawunya jadi o atau yau ya-nya jadi o. Ya, nggak ada huruf o dalam Al-Qur'an ya, harokah. O itu nggak ada, adanya o, bo karena lidah belakang terangkat atau karena idgham. Yaumiddin, monggo. Yaumiddin. Jadi dalnya jangan sampai keluar nafas. Din. Yaumiddin. Dan yaumiddin, din ya. Yaumiddin, din. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iya itu ada tasydidnya, kita tekan tapi jangan sampai hilang suaranya karena iya ini nanti ada aliran suara. Jadi ketika ditasydid tetap ada suaranya. Iyyaka, monggo. Iyyaka na'budu. Na'budu. Ya, kita belum sampai di ain tapi nggak apa-apa, kita praktekkan ya. Bukan hilang tapi kita pertahankan. Jadi ditekan tapi separuh. Wa iyyaka nasta'in. Ain. Ya, jangan sampai ada keluar dari hidung ya. Ain itu enggak keluar dari hidung. Huruf yang keluar dari hidung cuma dua, nun sama mim saja. Maka ain itu keluar dari hidung. Pas ain itu enggak. Ain baru keluar dari hidung. Pas nun. Ya, pas ain itu enggak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Badali setunggal nggih. Ihdina. Ihdi. Ya, ini nanti ada aliran suara nggih. Jadi tidak boleh keluar, tidak boleh putus. Ihdina. Ya, bukan ihdina tapi ya. Sampun ngantos nanti ini. Itu malah jadi hak ya. Ha biasa. Ihdinas nasri. Ya, itu itu seperti sa biasa. Nasi. Cuman apa? Cuman kita naikkan lidah belakang ya. Lidah belakang ya, ampun lidah tengah ya. Kalau lidah tengah nanti jadi shay. Nah, si biasa mawon. Nah, si. Kenanya lidah ujung. Si. Ihdinas siratal. Wah, nanti ini belum kita bahas ya, tapi tidak masalah kita singgung. Wah, ini di sini, ya, lidahnya sama seperti ta, sama seperti po, cuman bedanya nanti dia nggak ada aliran udara, terus ini terangkat lidah belakang dan rongga mulut tertutup. Ya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang datang, tapi kita praktekkan dulu. Tol. Ya, po, jadi bukan po. Ya, bukan po. Ya, po. Ya, lidahnya kena di apa namanya itu tempat tumbuhnya gigi
ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. mustaqim. Mus. Ya, kita tarik mus supaya sinnya tetap tipis. Kalau sinnya tidak kita tarik nanti mus seperti so. Ya. Jadi mus bukan mus. Ya, mustaqim. Tim. Ya. Qaf ini tempat keluarnya di mana? Belum kita bahas, tapi kita singgung sedikit. Lidah paling belakang, ya, paling dekat dengan tenggorokan, ketemu dengan langit-langit yang lembek. Jadi kalau kita raba nih langit-langit mulut kita dari depan ke arah belakang, itu akan ketemu langit-langit yang keras. Itu depan sampai tengah itu keras. Nah, mendekati belakang ini, itu nanti langit-langitnya lembek. Langit-langit tak bertulang, langit-langit berdaging. Nah, disitulah nanti tempat hurufnya, tempat keluarnya huruf Qaf. Jadi kalau masih takim, kim, nah itu berarti itu masih kena di depan ya. Belakang lagi. Ti. Ya, kurang lebih seperti itu. Mustaqim. Monggo. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita perhatikan setunggal-setunggal nggih. Siratal, monggo. Siratal Sama seperti tadi nggih. Siratal ladzina. siratal ladzina. Ya, tempat keluarnya ya. Lidah, ujung, gigi seri atas ujung. Zi. Ya, dan depan seolah-olah kita menggigit lidah kita. Siratal ladzina. siratal ladzina An'amta. an'amta. Nun sama mim jangan mantul, jangan kolkolah. An'amta. Ya, yang keempat an'amta. Jadi lidahnya jangan geser dulu dari makhrajnya, dari posisinya. Pas lidahnya di situ dulu. Jangan digeser dulu. Kalau digeser nanti mantul itu suaranya. Ana langsung tarik gitu kan, atau langsung geser aja ana itu langsung mantul. Jadi biarkan dia nempel. An'am. Ya, jangan ditarik dulu. An'amta 'alaihim. an'amta 'alaihim. Lai. Ya, jangan lai atau lei. Jangan sampai salah satu di antara la dan i tadi berubah jadi e. Lei atau lae. Nah, itu kurang tepat. Yang benar lai. Alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim. Ini rada banyak sing perlu diperhatikan di sini karena huruf-huruf baru belum pernah kita pelajari nggih. Ghairil ya, nanti insyaallah kapan-kapan kita bahas Allah nggih di saatnya. Ghairil ya, karena gha ini nanti ada aliran suara nggih. Jadi suaranya enggak putus. Bukan makdu enggak. Jadi sampai to ada, lainnya masih ada.
Kemudian dia nggak ada aliran udaranya, jadi bukan mau. Ya, jangan sampai mau gitu aja. Tidak berlebihan. Maghdubi, monggo. Maghdubi. Maghdubi, gimana? Bukan maghdubi ya. Lidahnya seperti dal tadi, ya, seperti dal. Tapi naik semuanya dan kita tutup rahang kita, ya, rahang mulut kita tutup. Maghdubi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين itu 6 harokat. Waladhdallin. Walad sama seperti maghdu, ya, jadi lidahnya di mana? Lidahnya disimpan semuanya di makhrajnya dal, ya. Makhrajnya dal, maghdu, kemudian kita naikkan, ya, lidah bagian samping, lidah bagian samping kanan kiri ke atas sehingga menyentuh geraham. Maghdu. Kemudian yang belakang kita naikkan dan kita tutup rahangnya. Waladhdallin. Kita latihan. Waladhdallin. Ya, kita tahan lebih lama, ya, karena dua itu nanti ada sifat istiqalah, ya. Waladhdallin. Ya, nanti insya Allah kita latihan lebih lanjut ketika membahas huruf do. Waladhdallin. Barakallahu fikum. Kita ulang dari bismillah, dari ta'awudz, ya. Amin. Ya, ini doa, ya. Surat Al-Fatihah ini doa. Jadi kita baca dalam sholat, kita juga baca amin. Kita baca di luar sholat, kita juga baca amin. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
khusus ya. Kapan-kapan insya Allah ada edisi khusus lagi talqin ayat apa atau surat apa insya Allah. Nanti insya Allah kita share ya beberapa mungkin video ya terkait dengan talqin Al-Fatihah ini ya, karena ini penting sekali terkait dengan kesahihan sholat kita ya, sah tidaknya sholat kita. Barakallahu fikum ya. Mungkin habis ini lanjut seperti mana biasanya ya, halaqatul hadid dan lain sebagainya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.